Tapi dalam kehidupan sudah milenial, kehidupan sekarang penuh tipu daya, penuh manipulasi. Jadi terkadang orang berpenampilan baik bisa jahat, orang yang Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini di acara Siga TV yang membahas tentang dua buku, yaitu Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam. Buku hijau, buku yang penuh semangat sekali. Ini bukunya, contoh bukunya. Ini buku yang akan menjelaskan tentang revolusi tentang kelakuan, revolusi tentang martabat, revolusi tentang akhlak, dan revolusi tentang derajat. Nah, ada 4 bagian, 4 elemen yang dievolusi. Tidak cuman akhlak, di sini dipisahkan dari buku ini biar otak kita lebih mencerna dan lebih mengerti. Diambil dari kutipan 7 derajat. Jadi buku ini sudah dijelaskan 7 derajat di acara-acara sebelumnya. Jadi ini kita membahas ke bagian dalamnya, dah memasuki area dalam. Atau di sini dibagi di 4 bagian. Tadi kita memasuki yang namanya berkelakuan baik. Bagaimana dari diri kita yang jadi orang biasa, atau orang yang penuh masalah, atau orang yang salah dalam pergaulan, atau orang-orang yang dari lingkungan-lingkungan yang kurang bagus kepengen baik. Di buku sini ada panduan-panduan yang bisa membantu mengarahkan menjadi orang yang lebih baik dan bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan hidup di dunia ini. Nah, itu tidak lupa Mr. Siga ingin menyapa dulu buat sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini. Semoga selalu mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat-sahabat Siga mudah-mudahan dijauhkan dari segala permasalahan, ujian, mara bahaya, dan didekatkan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan buku ini tidak sekadar untuk satu golongan saja, untuk satu keyakinan, karena tertulis dalam bahasa Indonesia. Siapapun yang ingin mengenali buku ini silahkan untuk mempelajari. Pada intinya untuk tujuannya berkelakuan baik. Nah, itu kita menjembatani. Jadi ini agak mendetail penjelasannya. Jadi di kelakuan baik itu di step pertama ini ada 7 kelas, menawarkan 7 kelas. Kelas pertama sudah Mr. Siga dijelaskan juga di acara sebelumnya. Ini kita masuk ke kelas bagian 2 yang namanya was-was dan prasangka. Nah, ini dalam pemakaian kehidupan sehari-hari kita memang diajarkan dari orang tua kita berpikir husnudzon, berpikir baik ada, atau kita berpikir positif ada. Tapi dalam kehidupan sudah milenial, kehidupan sekarang penuh tipu daya, penuh manipulasi. Jadi terkadang orang berpenampilan baik bisa jahat, orang yang berpenampilan tidak baik malah bagus, atau orang yang gaya bicaranya pintar ternyata dia piawai dalam menipu. Tapi orang yang apa adanya ternyata memang hidupnya itu apa adanya. Nah, itu jadi di era modern ini segala sesuatu itu perlu kecermatan. Nah, perlu analisa. Nah, analisa cepat lah intinya. Jadi di buku ini tentang was-was prasangka kami akan menaruh itu di tengah-tengah. Jadi antara husnudzon dan suudzon, antara berpikir baik dan berpikir buruk, kita ambil tengah-tengah. Ini kecepatan menganalisa, nanti ada juga pelatihan-pelatihannya. Bagaimana menganalisa orang yang kita temui, menganalisa orang-orang yang kita baru kenal, menganalisa orang-orang yang jauh. Jadi memang perlu pelatihan juga di sini. Nah, itu jadi antara was-was dan prasangka. Was-was ini kita menjelaskan bagian-bagian ini, tapi tetap ini menaruh di tengah-tengah kedua-duanya antara was-was dan prasangka ini. Kalau was-was ini itu kecenderungannya tentang perasaan kita, itu mengendalikan perasaan kita, bagaimana 10 tahun ke depan nasib kita seperti apa, supaya jangan terlalu ke negatif. Nah, itu perlu kita tadi analisa, kecermatan, perlu pembelajaran yang jauh-jauh lah, posisi anak yang di mana itu was-was. Kalau sangka itu kecenderungan hal-hal di hadapan mata. Nah, itu. Jadi was-wasnya sahabat-sahabat Siga adalah yang memikirkan hal sesuatu yang jauh, yang lama, yang
cukup panjang lah waktu-waktunya itu biasanya di was-was atau mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan kita, mengkhawatirkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mengkhawatirkan usaha kita, apa segala macam itu di was-was itu perlu 50% juga sebab perlu analisa itu. Jadi ya kalau memang analisanya sudah ada, ilmiahnya sudah ada, jadi mudah kita untuk memahami, untuk menghindari was-was kita. Jadi was-was itu tidak bisa juga terlalu was-was dalam satu hari memikirkan itu. Ada kontrol untuk membatasi was-was, mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, 10 menit, supaya jangan menimbulkan pikiran yang tegang, saraf yang tegang, bahkan mengundang penyakit. Nah itu. Tapi kalau sangka ini, sekali lagi Mr. Siga ingin menyapa lagi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Siga yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan dimanapun Anda berada saat ini. Siga yang mendengarkan acara ini, bahkan yang di luar sana, mudah-mudahan dapat manfaat dan faedah dari acara ini. Nah itu untuk prasangka ini sahabat-sahabat Siga, kita mengangkat tentang orang yang di hadapan kita lah. Kebanyakan kita kadang menyangka orang itu terlalu baik, jangan terlalu buruk juga, jangan 50-50. Jadi cepat menganalisa lah nih orangnya gelagatnya seperti apa. Nah penting di dalam menguasai ilmu was-was ini pengetahuan, perasaan, banyak belajar, banyak membaca buku, memahami berita, untuk kita sangka itu jangan terlalu lama. Jangan salah sangka juga, kan mengantisipasi sahabat-sahabat Siga. Jangan sangka ini kalau diputar-putar di otak kita bisa arahnya ke pikiran negatif dan jadi beban pikiran kita, menaikkan tegangnya saraf, asam lambung, menaikkan kalau kita sangka-sangka yang tidak. Jadi benar-benar kita cermati dan kita putuskan. Jangan membuat pemikiran itu sampai berjam-jam dalam satu hari. Nah di sini akan dijelaskan nanti di rapotnya atau di semacam pelatihannya itu, untuk sekian waktu kita bisa berprasangka, menganalisa. Kalau terlalu lama nanti kepikirannya malah ke negatif, malah memicu tegang saraf kita. Nah, migran, vertigo, asam lambung akhirnya munculan kalau kita sangka-sangka yang kurang bagus. Nah itu cepat diselesaikan, ada teknik-tekniknya. Nah jadi itu sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini. Jadi di buku ini bisa kawan-kawan atau sahabat Siga nanti belajar lebih lanjut, atau di konten-konten ini dulu mengikuti per kontennya, per tayangannya, jadi tahu sampai akhir dari buku ini. Baru bagian awal atau bab awal kita angkat ini tentang kelakuan baik. Jadi tonton terus konten-kontennya biar dipandu terus. Kalau kurang paham, tonton dulu kontennya berulang-ulang biar paham dan mengerti. Kalau pengen lebih lanjut lagi, bisa miliki buku ini juga di rumah buat dibaca berulang-ulang. Nah itu sahabat Siga, itu saja dari Mr. Siga. Salah dan hilap mohon maaf. Salam jiwa suci dari Mr. Siga. Terima kasih.